selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Ratusan umat Kristiani merayakan Natal dan beribadah di gereja yang sederhana dan terletak di dalam hutan. Aneh, kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri saat COVID-19 dihentikan jaksa. Balita korban penganiayaan ayah tiri dirujuk ke Rumah Sakit Universitas Andalas di Padang. Tersuruk di hutan belantara dan jauh dari keramaian. Sebuah gereja yang sangat sederhana, didirikan oleh ratusan umat Kristiani di daerah Sungai Pisang sekitar 30 km dari pusat kota Padang. Di gereja ini, mereka merayakan Natal dan beribadah setiap minggu. Untuk mencapai gereja yang berlokasi di tengah hutan dan di puncak bukit, jemaatnya harus mendaki dan berjalan kaki di jalan setapak dengan waktu tempuh sekitar setengah jam. Saat malam, mereka harus berjalan di tengah kegelapan dan diterangi oleh cahaya senter atau senter dari telepon genggam masing-masing. Tak ada penerangan listrik di sepanjang jalan menuju rumah ibadah itu. Gereja ini didirikan oleh pendatang yang banyak bermukim di daerah Sungai Pisang, Bungus, dan Bungus Selatan. Meski berada di tengah hutan, jemaat Kristiani sangat senang beribadah di bangunan sederhana yang mereka beri nama Gereja Santo Stefanus. Umat kita cukup senang karena itulah yang kita alami selama ini untuk tempat kapel kita ini untuk beribadat. Ini walaupun jauh dari tepi jalan, tetapi mau tak mau karena umat kita Katolik terletak di tepi sungai, ya mau tak mau harus kita jalankan supaya umat kita di sini bisa menjalankan ibadat. Tetapi kondisi tempat kita di sini ya seperti jalannya ya dan lampunya pun tidak begitu terang kalau memang ada acara malam. Saat Natal, polisi dari sektor Bungus Teluk Kabung menjalankan tugasnya, memberikan pengamanan umat Kristiani yang beribadah. Ini sudah lama berdiri, kemudian kerjasama kita sama pihak pengurusnya segini juga rutin melakukan pengamanan. Ini pengamanannya tidak hanya malam Natal, kita tiap hari Minggu juga ikut melakukan pengamanan. Kita sprintkan anggota kita di sini. Kemudian karena ini hari raya Natal, cuma eskalasinya umatnya lebih banyak, kami menerjunkan anggota di sini lebih kurang 10 atau 12 personil ditambah Babin Kamtibmas. Sejatinya, pemerintah Kota Padang harus memfasilitasi rumah ibadah ini dengan berbagai fasilitas, seperti aliran listrik dan membangun jalan menuju gereja Santo Stefanus. Karena beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya, dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Alfi melaporkan dari Padang. Untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama, Karang Taruna Nagari Opir, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, membantu kelancaran ibadah Natal umat Kristiani di 3 gereja di Nagari Opir, Pasaman Barat. Mereka membantu mengatur lalu lintas, parkir, dan mengamankan kendaraan para jemaat yang akan beribadat di gereja. Sepeda motor disusun rapi di tempat parkir yang telah disediakan, sedangkan mobil diparkir di halaman gereja. Menurut Ketua Karang Taruna Nagari Opir, Wisnu Utama, hal seperti ini rutin mereka lakukan setiap tahun. Bahkan sebaliknya, pemuda Nasrani juga membalasnya dengan membantu menjaga kendaraan dan mengatur lalu lintas saat Lebaran.
Kita semua dari di sini Muslim semua, Muslim. Kami membantu saling toleransi, saling menghargai, dan itu sejak tanggal 24 Desember sampai dengan 25 Desember itu ada 3 gereja yang ada di Nagari Ophir, dan itu kami bagi seluruh personel pemuda di masing-masing gereja tersebut. Hal yang sama kita dilakukan juga hal yang sama oleh dari para pemuda-pemudi Muslim dan juga masyarakat lintas agamanya pada saat perayaan Idul Fitri, Idul Adha. Warga yang tinggal di Ophir terdiri dari beraneka ragam suku dan agama. Sehingga Karang Taruna berharap kebersamaan dan saling toleransi ini bisa dipupuk dan terus dipertahankan agar masyarakat Nagari Ophir terus hidup rukun dan damai. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tim Basarnas Mentawai mencari 3 penumpang perahu panjang atau longboat yang terbalik di perairan Muara Masi, Sigalubek. Tim Basarnas Mentawai mencari 3 penumpang perahu panjang atau longboat yang terbalik di perairan Muara Masi, Sagalubek, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kepulauan Mentawai pada Kamis pagi. Akibat cuaca buruk, perahu yang berisi 8 penumpang terbalik di perairan Muara Masi, Sagalubek. 5 orang selamat, sedangkan 3 lainnya masih dicari. Kejadian bermula saat perahu yang berisi 8 orang menuju Sagalubek. Akibat cuaca buruk, perahu berhenti di Pei dan kembali melanjutkan perjalanan menuju Sagalubek. Setibanya di Muara Masi, perahu tersangkut karang dan terbalik diterjang ombak. 5 orang berhasil sampai ke tepi pantai, namun 3 orang terseret arus dan hanyut. Mereka adalah Bernadius yang berusia 40 tahun, seorang remaja Ginesta dan berusia 12 tahun, dan Pasra, balita yang berusia 4 tahun. Kami Kantor Pencarian Pertolongan Mentawai mendapatkan informasi bahwa ada sebuah longboat dari PP menuju Sagalubek lewat Muara Masi itu terhempas oleh gelombang dengan POB-nya untuk penumpang itu 8 orang. Untuk 5 orang telah diselamatkan oleh warga setempat dan saat ini 3 orang masih dalam. Pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi perahu terbalik hingga perairan di sekitarnya. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Kebakaran besar melanda Pasaman Barat di Jorong Padang Halaban, Nagari Sasa pada Kamis dini hari. 5 rumah semi permanen dan sebuah rumah permanen ludes di lahap si jago merah. Selain itu, 2 warga juga mengalami luka bakar dan seorang pemilik rumah pingsan. Ketiga korban dirawat di RSUD Pasaman Barat. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba. Api terlihat berkobar di salah satu rumah semi permanen dan membesar dengan cepat. Warga yang mengetahuinya langsung bersorak dan mengagetkan warga Jorong Padang Halaban. Menjelang kedatangan mobil pemadam kebakaran, warga mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun upaya warga kalah cepat dengan api yang membakar rumah itu. Pasalnya, sebagian besar material rumah terbuat dari kayu dan sangat mudah terbakar. Selain itu, tiupan angin yang kencang juga mempercepat api merembet ke rumah sekitar. 2 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Pasaman Barat datang ke lokasi untuk memadamkan api. Upaya pemadaman juga dibantu oleh sebuah kendaraan taktis milik Polres Pasaman Barat yang mempunyai alat penyemprot air bertekanan tinggi. Setelah berjibaku selama 1,5 jam, api berhasil dikuasai dan dipadamkan petugas. Rumah yang terbakar itu ada 6 buah rumah, di mana 5 rumah semi permanen dan 1 rumah permanen. Ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa untuk saat ini tidak ada. Korban luka bakar itu ada 2 orang dan itu telah dirawat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.
Namun pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena tak ada peralatan dan perabotan rumah tangga yang berhasil diselamatkan. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran itu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.